Contohnya dari Imam Abu Hanifah gitu kan. Beliau pernah nih tidak mau makan daging kambing selama bertahun-tahun. Bukan karena takut kolesterol, bukan karena takut darah tinggi, atau bukan karena beliau punya fatwa haram makan daging kambing, atau bukan karena beliau nggak kuat beli sate gitu misalkan ya. Tapi karena beliau takut, khawatir karena ada nih tetangganya kambingnya hilang, sudah beberapa istilahnya bertahun-tahun hilang gitu kan. Nah beliau takut jangan-jangan nanti kalau dia beli daging kambing itu kambing tetangganya yang hilang tadi itu kan. Jangan-jangan ketika dia beli sate itu adalah kambing dari tetangganya tadi yang hilang. Nah beliau setakut itu loh, khawatir kalau dia nanti makan daging kambing dari tetangganya karena tetangganya punya kambing hilang gitu kan. Itu sifat warok yang dimiliki oleh para ulama terdahulu, ulama salaf ini ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih di apa? Alangkah kok ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan yang kelima. Bagaimana dampak dari meninggalkan syubhat? Silahkan dijelaskan. Jadi ada dampak yang besar nih terkait meninggalkan syubhat, apa? Yaitu bisa melembutkan hati seseorang. Jadi memang sebenarnya perkara syubhat ini lebih dekat ke perkara hati sebagai benteng iman dalam melakukan segala hal. Seberapa beranikah diri ini melakukan sesuatu yang memang meragukan kehalalannya walaupun tidak ada dalil yang jelas atas keharamannya. Ujung-ujungnya melatih diri untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, terlebih pada masalah syariah. Di ujung hadis ini yang tadi saya bacakan dijelaskan bagaimana kerasnya hati kita jika terus-menerus berani melakukan perkara yang syubhat atau samar-samar hukumnya. Dengan terus-menerus menahan diri bersikap warok dan tidak menenggelamkan diri ke dalam sesuatu yang masih sangat rancu, itu semakin memupuk kekuatan iman dalam diri kita. Tentu kita masih ingat bagaimana para ulama salaf sangat takut dengan perkara yang syubhat. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah menolak untuk memakan daging selama beberapa tahun. Alasannya bukan karena takut kolesterol atau darah tinggi, juga bukan karena bokek atau tidak punya uang untuk beli sate gitu kan. Dan beliau juga tidak pecicilan bikin fatwa haramnya makan daging kambing. Ternyata alasannya sederhana sekali. Beliau tidak makan kambing, tidak makan daging kambing cuma karena tahu bahwa kambing tetangganya hilang. Maka beliau khawatir, takut kalau sampai makan daging dari kambing hilang milik tetangganya itu. Bagaimana dengan kita? Suara itukah kita saat ini? Tanyakan pada hati nurani masing-masing. Jadi memang tujuan kita untuk meninggalkan perkara syubhat itu adalah terkait dengan keimanan, warok ya. Kalau warok itu berhati-hati supaya tidak masuk ke dalam perkara yang haram atau syubhat. Contohnya dari Imam Abu Hanifah gitu kan. Beliau pernah nih tidak mau makan daging kambing selama bertahun-tahun. Bukan karena takut kolesterol, bukan karena takut darah tinggi, atau bukan karena beliau punya fatwa haram makan daging kambing, atau bukan karena beliau nggak kuat beli sate gitu misalkan ya. Tapi karena beliau takut, khawatir karena ada nih tetangganya kambingnya hilang, sudah beberapa istilahnya bertahun-tahun hilang gitu kan. Nah beliau takut jangan-jangan nanti kalau dia beli daging kambing itu kambing tetangganya yang hilang tadi itu kan. Jangan-jangan ketika dia beli sate itu adalah kambing dari tetangganya tadi yang hilang. Nah beliau setakut itu loh, khawatir kalau dia nanti makan daging kambing dari tetangganya karena tetangganya punya kambing hilang gitu kan. Itu sifat warok yang dimiliki oleh para ulama terdahulu, ulama salaf ini ya.
sikap kehati-hatian untuk supaya iman kita tuh selalu was-was lah gitu. Oh ini jangan-jangan haram, ini jangan-jangan syubhat. Nah beliau sampai seperti itu loh. Bagaimana dengan kita sekarang gitu? Kita bodo amat gitu kan, mau daging mau kambing tetangga hilang, mau apa yang penting mau beli sate ya beli sate gitu ya, makan daging ya makan daging, bodo amat gitu kan. Kita sekarang seperti itu, bodo amat. Jadi sudah hampir hilang sifat warok dalam diri kita masing-masing, karena kita tadi sudah tertutup oleh duniawi dan sebagainya. Itu pelajaran penting dari judul ini, bahwasanya memang jangan sampai kita terjatuh ke dalam perkara syubhat yang itu nanti bisa menjadi jembatan menuju perkara yang haram jika kita lakukan terus menerus, bahkan sampai tidak tahu hukumnya. Benar ya? Silahkan sedulur semua bisa komen, diskusi di kolom komen. Apakah setuju dengan pendapat ini atau tidak? Silahkan komen ya Lor ya. Itu saja ya Lor ya, kembali ke host. Oke teman-teman, begitu penjelasan dari Mas Lutfi yang sudah panjang lebar. Kita akhiri dulu ya sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau bila ada kalimat atau tutur kata yang kurang tepat atau kurang berkenan dengan kita anggota baru. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.